Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Bajutaningsih dari Politeknik Negeri Semarang, Program Studi Perbankan Syariah, kelas PS3B, nomor presensi 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen siswa dengan subbab pentingnya zakat produktif. Oke, langsung saja mari kita mulai. Kita mulai dari pengertian zakat produktif. Nah, zakat produktif menurut Yusuf Qaradawi adalah zakat yang dikelola sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dalam pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat, jadi pendistribusiannya bersifat produktif. Adapun secara nilai manfaat, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat konsumtif. Nah, zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Yang kedua ada zakat produktif. Nah, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih pada bagaimana cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Nah, cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Untuk contoh konkret pemanfaatan zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergulir. Artinya, mustahik dipinjami sejumlah modal dan diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan modal usaha atau kerja itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur atau sesuai kesepakatan bersama. Kita masuk ke materi inti tentang pentingnya zakat produktif. Nah, zakat produktif mengandung maslahat besar yang akan kembali pada para fakir dan miskin, begitu juga kepada para muzaki, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus berkembang dan mengalir kepada fakir miskin dan atau mustahik. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dalam waktu terbatas juga, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut. Dengan demikian, pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya. Nah, yang kedua, zakat produktif bisa membangun kemandirian para mustahik untuk membangun pertumbuhan ekonomi keluarga, di mana dana zakat yang diberikan tidak sia-sia hanya untuk kebutuhan konsumtif saja, sehingga yang dulunya menjadi mustahik sekarang bisa menjadi muzaki. Nah, tentu tujuan ini sangat baik untuk masyarakat lainnya, dapat dijadikan sebagai contoh para mustahik sehingga dana zakat yang diberikan dikelola atau digunakan sebagai dana yang produktif dan tidak terpakai hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Yang ketiga, zakat produktif tentunya disalurkan tidak begitu saja kepada para mustahik. Perlu adanya bimbingan untuk pengelolaan dana zakat tersebut agar menjadi sebuah usaha yang baik dan sukses. Nah, dengan adanya bimbingan atau pendampingan kepada para mustahik, diharapkan agar dana zakat produktif yang diberikan lebih optimal tidak hanya untuk para mustahik dalam jangka waktu pendek, tapi dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Masih banyak para mustahik yang awam akan dunia ekonomi. Bimbingan untuk menjadi bekal dalam pengelolaan dana zakat produktif akan menjadikan keberhasilan dari dana zakat produktif. Bimbingan pada mustahik sangat vital, maka perlu bimbingan yang bagus untuk mengawali usaha yang baru. Pendampingan para mustahik tentunya membutuhkan peran para pengelola zakat yang handal dalam bidang perdagangan ataupun bidang pengelolaan zakat. Nah, pengelolaan zakat harus mempunyai skill yang baik di bidang usaha perdagangan. Dengan adanya pengelolaan zakat yang handal akan mempermudah bagi mustahik belajar di dunia ekonomi. Zakat produktif ini selain dapat membangun perekonomian keluarga mustahik,
dapat juga membangun pertumbuhan ekonomi negara. Nah, menurut Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Maka zakat produktif ini bisa dikatakan sebagai penumbuh ekonomi masyarakat. Dalam zakat produktif, Rasulullah SAW telah memberikan contoh sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Tirmizi bahwa ketika ada seorang Ansor yang meminta-minta, beliau tidak langsung memberikan kepadanya uang tunai, tetapi mengajarkan kepadanya bagaimana berusaha dan bekerja, sehingga dalam waktu singkat orang tersebut menjadi mandiri dan tidak meminta-minta lagi. Nah, kesimpulan dari materi pentingnya zakat produktif ini adalah dengan adanya zakat produktif ini diharapkan lebih bisa membantu para fakir miskin sehingga mereka akan mendapatkan bantuan dari zakat produktif secara terus-menerus serta hasil yang didapatkan akan mengalir terus dan berkembang lebih besar demi kemaslahatan umat. Selain itu, zakat produktif sangat penting sekali di dalam masyarakat karena dengan berkembangnya usaha kecil menengah melalui zakat tersebut diharapkan usaha mustahik dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja. Dengan banyaknya usaha yang dapat menyerap tenaga kerja, hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Nah, dengan meningkatnya pertumbuhan sektor produksi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negeri juga meningkat. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati para penonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.